Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Inayah masih berjalan kaki. Tanpa terasa ia sudah berjalan selama setengah jam. Hari ini pikirannya benar-benar kacau. Hatinya sakit, lebih sakit daripada saat mantan pacarnya yang meninggalkannya dulu. Karena keputusan yang ia ambil ini juga menyangkut kedua orang tuanya. Apa yang harus aku katakan pada orang tuaku besok? Karena sudah merasa lelah berjalan dan merasakan jari-jarinya mulai perih, Inayah pun melakukan pemesanan ojek online. Tiba-tiba ada chat masuk. Inayah langsung membacanya. Yasmin, "Ina, kamu di mana? Kerjaan kamu udah selesai. Pulang bareng aku kan?" Aku harus balas apa nih ke Yasmin? Kemudian Inayah mulai mengetik. "Maaf Yas, aku belum bisa pulang. Kamu duluan aja ya." Dret. Yasmin, "Oke." Tak lama kemudian, driver ojek pun tiba menjemputnya. Setelah perjalanan kurang lebih setengah jam, ditambah lalu lintas sore kota Jakarta yang sangat padat, akhirnya Inayah tiba di rumah. "Assalamualaikum." Inayah masuk ke dalam rumah. Karena tidak ada yang menjawab salamnya, ia langsung menuju kamar, merebahkan dirinya di ranjang. Sambil menatap langit-langit di kamarnya, ia terus berpikir, apa yang harus aku katakan pada ayah dan ibu besok saat aku tidak berangkat bekerja? Karena merasa sangat lelah, Inayah memejamkan matanya hingga ia tertidur lelap. Karena hari sudah mulai gelap, ibunya mulai bertanya-tanya mengapa Inayah belum tiba di rumah. "Ayah, apa Inayah belum sampai di rumah?" "Belum, Bu. Coba ayah telepon ya," ucap ayahnya, kemudian melakukan panggilan telepon kepada putrinya. Dret. Inayah membuka matanya perlahan saat mendengar getaran ponselnya yang ia letakkan di atas meja rias. Saat melihat layar ponselnya, ayah memanggil. "Ada apa sih ayah?" Kemudian Inayah bangkit dari ranjangnya dan membuka pintu kamarnya, melihat ayahnya yang sedang duduk di ruang TV. "Ayah, ada apa?" "Loh, kamu sudah pulang, Nak?" tanya ibu yang tiba-tiba muncul dari dapur. "Ada apa dengan wajahmu, Nak?" Ibunya heran menatap putrinya karena matanya sedikit sembab dan hidungnya memerah. "Oh, Ina sedang kurang enak badan, Bu." Dia terpaksa berbohong. "Gak mungkin aku bilang ke ibu kalau aku habis nangis." "Hacim." Inayah berakting lagi, pura-pura bersin. "Ya udah, kamu sekarang ganti baju, makan dan minum obat ya, lalu istirahat." "Iya, Bu," jawabnya pelan. "Mudah-mudahan besok kamu udah sehat dan bisa masuk kerja." "Iya, Bu." Kemudian berjalan kembali menuju ke kamar. "Ayah, Ibu, maafkan Inayah, terpaksa harus berbohong pada kalian. Semoga kebohongan ini hanya sementara." Kemudian Inayah segera melaksanakan apa yang diperintahkan ibunya. Ia segera keluar dan makan malam. Perutnya pun sangat lapar karena siang tadi ia hanya makan sedikit. Setelah selesai makan, Inayah kembali ke kamar, mulai berbaring lagi dan memeluk guling. Ia melamun, ingin menangis lagi, tapi ia tahan karena khawatir bisa saja tiba-tiba ibunya masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, di pagi hari, Inayah tetap berbaring di kamarnya, sampai ibunya menghampirinya. "Nak, gimana? Kamu udah enakan belum?" "Belum, Bu," jawabnya. "Ya udah, kamu istirahat ya. Ibu udah siapkan sarapan. Nanti makan dan minum lagi obatnya. Ibu berangkat ke sekolah ya." "Iya, Bu." "Oh iya, kamu jangan lupa meminta izin ke kantor kamu ya. Soalnya kamu kan baru 2 hari bekerja." Iya, Bu," jawabnya gugup. Sementara itu, Ibra masih berada di kantor. Ia enggan pulang ke rumahnya karena harus berhadapan dengan ibu tirinya.
Ponselnya berdering, kemudian Ibra menerima panggilan itu. Dalam panggilan, "Halo, apa kamu masih di kantor?" "Masih, Pak." "Apa di hari pertama pekerjaanmu terlalu banyak sehingga membuatmu harus menginap di kantor?" "Ya begitulah, Pak." "Ya sudah, terserah kamu." Panggilan berakhir. Ibra sedang berdiri tepat di depan jendela di ruangannya sambil menikmati pemandangan pagi hari sebagian kota Jakarta, dan matahari mulai terang menampakkan dirinya dan cahayanya masuk menerangi ruangan itu. Sekilas ia teringat lagi dengan inayah. "Bukan aku yang kasar, tapi dia yang terlalu cengeng dan sensitif. Apa semua wanita seperti itu? Wanita-wanita yang kukenal selama di Amerika tidak ada yang terlalu berperasaan seperti dia. Itu pasti dia yang terlalu berlebihan. Daripada memikirkannya, lebih baik aku mencari-cari apartemen kosong yang bisa aku tempati." Ibra mulai mencari-cari apartemen kosong yang bisa ia sewa. Ia melakukan pencarian pada Google. Sebenarnya bisa saja Ibra meminta salah satu rumah atau apartemen milik papanya selaku pemilik perusahaan Cipta Group. Namun menurutnya hal itu mustahil. Tidak mungkin papanya mau memberikannya karena papanya ingin sekali Ibra tetap tinggal bersamanya. Walaupun sejak kecil Ibra memang sulit menerima kehadiran ibu tirinya di rumah itu. Sedikit cerita tentang Ibra. Dia merupakan anak kedua dari Bapak Cipta Kusuma. Setelah tamat SMA, Ibra memilih untuk kuliah ke luar negeri mulai dari sarjana hingga magister. Dengan senang hati, Ibra menerima tawaran papanya untuk meneruskan pendidikan bisnis ke kota New York daripada ia harus tinggal di Jakarta dan hidup serumah bersama dengan ibu tiri. Ibu kandung Ibra sudah meninggal ketika ia berusia 15 tahun. Saat itu ia duduk di bangku SMA. Ibunya meninggal karena sakit. Sebelum ibunya meninggal, Ibra adalah anak yang lembut dan penurut. Namun setelah kepergian ibu kandungnya, apalagi setelah papanya menikah lagi, sifatnya benar-benar berubah menjadi kasar. Ibra seolah tak terima jika posisi mamanya digantikan oleh orang lain. Hasil pernikahan kedua papanya itu, Ibra memiliki seorang adik perempuan. Namun Ibra tidak menaruh benci kepada adiknya itu. Mereka sering akur layaknya abang adik. Namun hubungannya dengan ibu tirinya tidak pernah baik. Meski terkadang ibu tirinya sesekali bersikap baik padanya, namun Ibra tetap tidak memperdulikannya. Bahkan dari awal perkenalan hingga saat ini, Ibra masih memanggilnya dengan sebutan tante. Setelah menemukan apartemen yang menurutnya bagus untuk ia tempati karena hari sudah semakin siang, ia pun bergegas mandi di kamar mandi yang berada di ruangannya. Sejak kedatangannya kemarin, Ibra sudah mempersiapkan dan membawa beberapa keperluannya karena memang ia berniat tinggal di kantor untuk beberapa hari sampai ia benar-benar siap kembali ke rumah itu. Setelah selesai mandi, Ibra keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan selembar handuk putih. Tak lama kemudian Ridwan masuk. Eloh, ngagetin aja. Untung gue yang masuk, kalau Inayah gimana?" "Gak bakalan dia masuk ke sini," ucapnya sambil mengenakan pakaiannya di hadapan Ridwan. Ia sudah terbiasa melakukan itu karena mereka memang sudah akrab sejak balita. Bahkan Ibra sering menginap di rumah Ridwan jika sedang bertengkar dengan ibu tirinya. Iya tumben, jam segini dia belum datang. Dia gak bakal datang lagi, Wan." Ibra mendengus kesal. "Kenapa? Lo pecat dia ya? Keterlaluan lo." "Gua gak segila itu, tuh lo lihat." Sambil wajahnya mengarahkan ke arah meja kerjanya. Ridwan mengerti apa yang dimaksud Ibra, kemudian langsung mengambil dan membaca surat dari Inayah tersebut. Ridwan mengerutkan dahi. "Parah lo ya, lo paling sering banget ngatain dia ya." "Enggak juga, dianya aja yang terlalu lebay."
Berdasarkan kata-katanya di surat itu, sepertinya hatinya terlalu sakit. Lo nggak mikir ya, gara-gara perkataan lo itu seseorang jadi kehilangan pekerjaan. Meletakkan kembali surat itu di atas meja. Lalu menurut lo, gue harus gimana sekarang? Dia udah terlanjur mengundurkan diri dan itu pilihannya. Mending lo minta maaf dan minta dia kembali bekerja. Ibra langsung mengubah ekspresi wajahnya ketika mendengar saran Ridwan yang menurutnya tidak masuk akal. Lu gila ya, ucapnya kesal. Ya udah, terserah lo aja, renungin aja baik-baik gimana perlakuan lo terhadap Inayah. Pantes nggak sebagai sesama manusia? Ya itu sih kalau lo berperasaan. Ridwan terus mengomeli Ibra. Sejak kapan lo jadi cerewet? Ngomong-ngomong, lo mau ngapain kesini? Rencana mau ngajak lo sarapan bareng. Gue tahu lo pasti nginep di sini semalam. Ya udah, ayo. Kemudian mereka sarapan bersama di kantin perusahaan. Begitu banyak karyawan-karyawan wanita yang melirik mereka karena Ridwan termasuk pria yang ramah. Maka sesekali ia melemparkan senyum kepada mereka, namun berbeda dengan Ibrah yang tak menghiraukan sama sekali. Jadi lo mau nyari sekretaris baru? Ridwan membuka pembicaraan. Belum tahu, kayaknya gue masih bisa handle sendiri, jawabnya. Lo yakin lo bisa milih tuh salah satu dari mereka? Sambil mengarahkan wajahnya pada segerombolan wanita-wanita cantik yang sedang makan bersama. Enggak, jawabnya singkat. Sebenarnya sejak tadi Ibra terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Apa harus aku memanggilnya kembali untuk bekerja? Gue gak yakin Inayah mau balik kerja lagi, ucapnya. Lo kan belum nyoba, mending lo cari tahu alamatnya atau kontaknya, hubungi sekarang, kata Ridwan. Sebenarnya gue nyesel sih sudah berlaku kasar ke dia, tapi gue gak sengaja. Setiap kata yang gue ucapin ke dia seperti keluar begitu saja. Akhirnya Ibra mengakui bahwa dirinya memang salah. Ya itu karena temperamen lo yang buruk. Ya udah, ayo cepetan, gue masih banyak kerjaan, jawab Ridwan. Gue bingung sebenarnya yang bos di sini gue atau lo sih. Hahaha. Kemudian mereka tertawa bersama.